بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam ya ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian fikih kita insyaallah taala dari kitab Al-Wajiz. Kita memasuki adabul khala'. Adab-adab ketika masuk WC. Dalam bab fikih yang lain, dalam kitab fikih yang lain disebutkan adab qada'il hajah. Adab-adab di dalam menunaikan hajat. Adab yang pertama yang dia sebutkan di sini adalah istahabbu liman arada dukhul al-khala' ayyaqula bismillah Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi mereka yang hendak masuk ke WC untuk mengucapkan bismillah Allahumma inni ya Allah, aku berlindung padamu minal khubuth, dari syaitan jantan, wal khaba'ith, dan syaitan betina. Di sini beliau beristidlal dengan dua riwayat, dua hadis. Pertama dari Ali radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وأورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Untuk dalil bismillahnya beliau menggunakan dalil dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW bersabda, satara ma baina, yang menghalangi antara jin dan aurat Bani Adam ketika dia melepas pakaian, ketika dia masuk kamar mandi, adalah dia mengucapkan bismillah. Dengan seseorang mengucapkan bismillah ketika dia mau lepas pakaian atau hendak masuk kamar mandi buang hajat, maka syaitan terhijab darinya untuk melihat aurat kita. Dan ini ya bukan sesuatu yang remeh. Banyak orang mengabaikan yang seperti ini, akhirnya mendapatkan musibah. Di antaranya yang kita tahu sendiri, beberapa orang wanita yang jadi orang itu mengeluh sendiri ke kita, kerasukan jin, sulit keluarnya. Ternyata jinnya ini suka sama wanita ini. Ini paling sulit dikeluarkan. Menurut Syekh Abdul Salam Bali juga, yang menulis buku tentang jin, Sarimul Battar, juga sulit. Kalau sudah jin sudah terlanjur suka pada wanita ini, sulit dikeluarkan. Kecuali dia benar-benar
meruqyah dirinya dengan sabar. Ini akibatnya jin ini selalu menikmati auratnya bebas. Maka ketika dia berhubungan dengan suaminya, jinnya marah. Pasti ada sesuatu yang aneh. Imma dia dengan suara yang macam-macam, atau si perempuan jadi menggigil, panas dan sebagainya, cemburu. Ini kisah nyata. Jadi kita sulit meruqyah. Ketika bertemu dengan kita, jinnya pergi. Ketika dia sendiri atau dia sama suaminya, jinnya masuk lagi. Untuk ikhwah, banyak yang seperti ini kejadiannya. Juga kita jangan meremehkan masalah ini. Jin-jin dari jin betina juga suka sama laki-laki. Maka ucapkan bismillah ketika mau melepas baju, melepas aurat dan sebagainya. Nah, ini wajh dilalah adalah bismillah dalam menghalangi pandangan jin terhadap aurat dari Adam. Hadis kedua dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala salat qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Sebenarnya ada satu riwayat yang beliau tidak sebutkan di sini dari Sa'id bin Mansur أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Ini riwayat ini sahih dengan syarat Muslim. Nah, meskipun kebanyakan dalam kitab fikih Syaukani dan sebagainya, sifatnya beliau katakan ketika anda masuk salat, wa yandubu al-isti'adzah inda syuru' عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفرض. Secara umum seperti itu. Kalaupun dia tidak mengucapkan bismillah, banyak yang menguatkan. Tapi lebih selamatnya tidak menggunakan bismillah dengan riwayat Sa'id bin Mansur. Jadi para ulama membahas hampir banyak dari kitab fikih al-isti'adzah inda syuru', cuma perintahnya isti'adzah, berlindung kepada Allah ketika memulai masuk, wal istighfar ba'da al-faragh, dan beristighfar setelah keluar dari kamar mandi. Nah, kalaupun kita menggunakan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika ila akhirih, jadi ada riwayat sahih ala syarh Muslim, ya, dengan riwayat dalam Sunan Sa'id bin Mansur. Baik, itu yang pertama. Adab kedua, istahabbu idza faraja, disunahkan ketika keluar أن يقول غفرانك. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك ini bentuk masdar mirip dengan syukran, gufran. Ini adalah maf'ul min fi'il al-mahdhuf, maf'ul bih atau maf'ul dari fi'il yang dihapus. Bisa ditakdirkan as'aluka ghufranak, aku meminta kepadamu ampunanmu ya, atau aqlubu ghufranak, aku mencari atau aku meminta ghufran. Demikian juga syukran. Syukran ini bentuk masdar, ashkuruka syukran. Jadi makna ghufranaka yang lebih tepatnya adalah as'aluka ghufranak, aku memohon kepadamu ampunanmu. ثالثا يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. Mendahulukan kaki kanan, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. وذلك لكون التيامن فيما هو شريف. Kebanyakan Rasulullah SAW sering melakukan tayamun. Tayamun adalah mendahulukan yang kanan
untuk perkara-perkara yang mulia, perkara yang baik. Wa tayasur fi ma huwa ghairu syar'i, dan mendahulukan yang kiri jika ini perkara yang tidak baik. Ini dijadikan kaidah ikhwan. Sesuatu yang baik mulai dengan tangan kanan. Sesuatu yang jelek, yang tidak mulia, tidak baik, mulai dengan tangan kiri. Yang membersihkan kotoran itu ghairu syar'i, dengan tangan kiri. Maka dalam hal ini bersiwak pun dibedakan. Bersiwak ketika dia membersihkan kotoran, maka dia sunnahnya tangan kiri, membersihkan kotoran-kotoran. Ketika dia siwak sunnah, indah salat dan sebagainya, dia menggunakan tangan kanan. Kalau memakai baju, kanan atau kiri dulu? Kanan. Lepasnya baru tangan kiri. Baik. Itu fil khala. Sekarang rabi' wa idza kana fil fada. Sekarang buang hajat. Buang hajat di tanah lapang. Ustahib lahu al-ib'ad hatta la yura. Disunahkan baginya al-ib'ad. Ib'ad itu menjauh, sejauh mungkin sampai tidak terlihat. An Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baraz hatta yataghayyaba wa la yura. Kami keluar bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Saat itu Rasulullah SAW tidaklah beliau mendatangi al-baraz, ini al-fada, untuk buang hajat, tanah lapang untuk buang hajat, kecuali beliau menjauh, yataghayyab, menjauh sampai tidak terlihat. Nah, mungkin kalau di negara kita ini susah, tanah lapang selapang-lapangnya masih terlihat kalau di sini. Ya, lapangan bola ujungnya masih kelihatan, buka aurat pun kelihatan. Tapi kalau antum di Saudi, anak pernah merasakan sendiri, ingin mengamalkan hadis ini. Qadha, memang perbatasan tanah yang disediakan untuk jihad katanya. Jadi yang menjaga di situ kawan kita dari Askari, dari tentaranya Saudi. Salafi, ya, seorang Salafi. Dia menjaga perbatasan senjata dan kitab. Masya Allah. Jadi dengan senjata dan juga baca kitab, Fathul Majid dan sebagainya. Murid Syekh Shalih Fauzan. Kita waktu itu berdua di perbatasan. Itu kita tanya, buat apa Pak? Ini disediakan untuk jihad sabilillah. Kalau mau perang di sini tempatnya. Begitu terus kita karena mau mengamalkan hadis ini. Menjauh sekali, sudah tidak terlihat sama sekali. Orang itu sudah kayak titik. Nah, mungkin yang seperti ini maksud Rasulullah SAW. Hatta yataghayyaba la yura. Sampai tidak terlihat. Sampai titik gitu saja. Nah, itu bisa diamalkan kalau di sahra, di padang pasir. Kalau di sini belum, insyaallah mungkin di hutan bisa. Itu ya. Kemudian ketika sudah tidak terlihat, ada berikutnya yustahabbu alla yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardh. Disunahkan untuk tidak mengangkat bajunya ketika membuang hajat kecuali sampai dia sudah mendekat di tanah. Ya, berarti kalau kita tidak mengangkat, menurunkan. Kalau Saudi kan pakai jubah, diangkat. Jadi tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar mendekat di tanah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardh.
bahwa Nabi SAW jika hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat bajunya sampai beliau mendekat di tanah, hampir mendekat ke tanah, baru diangkat bajunya. Dan seperti orang-orang kita ini di Makkah Al-Mukarramah, rumornya Indonesia ini paling murah auratnya, paling murah auratnya. Kita malu kan? Indonesia. Polisi itu sudah habis pikir, gampang sekali buka aurat. Gak wanita ataupun laki-laki kebiasaan mandi di sungai ini. Buka baju, yang perempuan juga demikian, sembarangan. Na'udzubillah. Aib enggak. Jangan Rasulullah seperti ini dan mereka. Kalau masalah malu, Masya Allah, terjaga. Kalau orang-orang yang kita kenal di Baitullah atau orang baiknya di Saudi, yang memang terjaga malu. Sampai lepas imamah saja malu mereka. Untuk kondisi, untuk di daerah tertentu, misalkan di daerah kita, wilayah Najd, Qasim, itu wilayah santri, banyak masyayikh di situ, banyak pondok. Nah, orang di situ, orang desa itu, kalau melepas imamah malu, aib katanya, aib. Tapi kalau keluar dari daerah Qasim, daerah Najd, baru mereka lepas imamah, gaul katanya. Ini anak punya ini sendiri, ketika telepon sama orang Arab situ. Ketika sudah keluar dari Najd, dia buka. Kenapa dibuka? Nah, di sini tidak masalah. Di sini kita bahasanya gaul katanya. Kalau diterjemahkan gaul katanya. Allah. Ketika masuk pulang lagi, habis umrah itu, habis umrah pulang lagi masuk melalui wilayah kita, pasang lagi, bingung dia pasang. Ini muskilah kalau Syekh tahu. Ayo, terjaga kita. Nah, berikutnya, wala yajuz istiqbal al-qiblah wa istidbaruha fi as-sahra wala fil bunyan. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di sahra, di tanah lapang ataupun di dalam bangunan. Datang hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataytumul gha'it fala tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha wa la tastadbiruha walakin syarriqu wa barriqu." Jika kalian mendatangi buang hajat, jangan kalian menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, tapi hadaplah ke timur ataupun hadap ke barat. Gimana ya? Kiblat kita ke barat. Hadis ini ditujukan untuk ahli Madinah. Madinah apa? Istiqbal wa istidbar ini utara selatan. Ya. Namun hadis ini apa namanya? Ada riwayat sahih dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Raqitu yawman ala bait Hafsah." Saya itu aku naik ke rumah Hafsah. Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam. Saya itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya, beliau menghadap ke Syam, daerah Mesir, Palestina. Berarti kondisinya di situ mustaqbilat al-Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Ka'bahnya di utara. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW buang hajat, membelakangi kiblat. Bagaimana nih, Pak? Satu perintah, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Sedangkan dalam hadis sahih Ibnu Umar, beliau melihat Rasulullah buang hajat menghadap ke atau membelakangi kiblat, menghadap ke Syam
membelakangi Ka'bah. Ya, di sini karena ada hadis ini akhirnya muncul khilaf panjang lebar. Kita sebutkan 3 pendapat biar antum lebih silahkan memilih. Pertama, tahrim istidbar mutlak. Tetap hukumnya haram. Di sini kan hukum asalnya haram. Buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi hukumnya haram. Pendapat pertama ditetapkan tetap hukumnya haram secara mutlak. Di sini banyak ini Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam An-Nakhai, Imam As-Sawri Sufyan, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa seperti ini? Hadis Ibnu Umar itu tidak ada kaitannya, tidak bisa merubah hadis Abu Ayyub. Karena dibawa ke ihtimal, di dalam fikih ada istilah ihtimal. Bisa jadi kemungkinan itu khusus Nabi SAW. Atau bisa jadi beliau lupa. Jadi dibawa ke husnudzan. Sebab larangan pertama sifatnya kuat. Pendapat kedua ala jawazi mutlak. Jawaz istiqbal qiblah wa istidbarha mutlak. Jadi boleh menghadap kiblat atau membelakanginya secara mutlak. Karena hadis itu menggugurkan hukum haramnya. Jadi jawaz akhirnya. Sebab menyebabkan Rasulullah mengerjakan. Jadi hukumnya jaiz. Boleh secara mutlak. Jadi, yang ketiga tafsir. Perincian. Tafsirnya amma fi bunyan, kalau dia di dalam bangunan dia tidak masalah menghadap kiblat. Tapi kalau di fadha, di tanah lapang, haram membelakangi ataupun menghadapnya. Ini mendapat diwakili Asy-Syaukani juga Imam Syafi'i insyaallah dibedakan seperti itu. Karena siapa Ibnu Umar melihat Rasulullah di rumah itu, bukan di fadha. Jadi maksudnya ada jidar di situ, ada tembok yang menghalangi. Mana yang benar itu? Subhanallah. Dua-duanya hadis sahih. Wallahu a'lam. Lebih selamat keluar dari khilaf ini. Yaitu apa? Tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat, juga tidak membelakanginya. Kalau ditanya, jawab dengan 3 ini. Jawab dengan 2 hadis tadi. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari, larangan untuk menghadap kiblat. Yang kedua, hadis Ibnu Umar dalam Sahihain yang melihat Rasulullah menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Adapun tafsir yang ketiga ini masih ada dibantah lagi bahwa tidak pengaruh di dalam bangunan atau di luar bangunan. Sebab ihtiram jihad, menghormati arah Ka'bah. Jadi tidak terhalang oleh bangunan, sama ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Apakah terhalang dengan bangunan dan sebagainya? Tidak pengaruh. Kita hormati arah. Ihtiram berjihad ke Ka'bah. Ini wallahu a'lam bishawab. Kita hindari untuk menghadap kiblat atau membelakangi. Permasalahan bagaimana jika kita mendapati WC yang menghadap ke kiblat di sekitar kita? Apa yang kita lakukan? Ini kejadian dialami oleh Abu Ayyub sendiri. Faqadimna Syam, fawajadna marahil qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami tadi itu sampai ke Syam. Kami dapati WC itu dibangun mengarah ke Ka'bah. Bagaimana kalau sudah seperti itu?
Ini. Fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Kami berpaling darinya. Lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin jangan menghadap ke kiblat. Kalau di terminal atau di mana masjid barangkali nggak asing menghadap ke Ka'bah, sebisa mungkin jangan kita nyerong. Jangan menghadap ke Ka'bah. Jangan arahkan kemaluan kepada Ka'bah, ke arah Ka'bah. Hindari yang seperti ini. Hindari yang seperti ini. Kalau itu terjadi di rumah kita, bagaimana? Ambil tukang, panggil tukang, dirubah misalnya. Lebih selamat daripada setiap hari harus berdosa, ya kan? Panggil tukang murah paling berapa hari ganti. Betul ya. Sebab di sini Abu Sa'id begitu, fananharifu, kita berpaling darinya, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adab ketujuh. Wa yuhramu takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Diharamkan buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat bernaungnya manusia, berteduhnya manusia. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu la'inain. Hati-hati kalian terhadap dua orang yang terlaknat. Qalu wa ma la'anan ya Rasulullah. Siapa itu yang dua terlaknat ya Rasulullah? Qala an-nabiy yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Mereka yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di dalam tempat bernaungnya, tempat berteduhnya, di halte, ya, di tempat pohon yang rindang. Juga dilarang buang hajat di pohon yang berbuah. Ya, dilarang. Ini kan sering kita dapati orang-orang buang hajat sembarangan. Sudah berdiri, kemudian kencing atau buang hajat, kencing di tempat jalan manusia, di tempat berteduh, menghadap kiblat lagi. Alhamdulillah. Pas sudah mereka. Kamil. Kemudian yang ke-8. Wa yukrahu an yabula fi mustaham. Dibenci hukumnya makruh kencing di pemandian, di tempat yang di situ orang-orang mandi. An Humayd al-Himyari qala laqitu rajulan sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah. Aku bertemu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yantashita ahaduna kulla yawm aw yabula fi maghtasalah. Nah, di sini ada dua hukum. Ada dua masalah. Pertama, Rasulullah SAW melarang kita bersisir setiap hari. Makruh bagi antum sisiran setiap hari. Kalau antum di sana ditegur langsung. Ya, kalau kita punya rambut yang bagus saat itu, agak panjang, lebat. Misalkan dia bersisir, hampir mungkin sekali pagi sisir, habis mandi sisir 2 kali. Dinasihat sama ikhwah. Antum melakukan sesuatu yang makruh. Naha Rasulullah SAW dari bersisir, sering bersisir. Ini lafaznya jelas. Naha Rasulullah yang tasita ahaduna kulla yawm. Setiap hari tidak boleh sisiran. Tidak ada hajat sebenarnya bagi seorang muslim sisiran, sebab dia pakai peci kan, asalnya. Aslinya dia pakai peci, pakai imamah, pakai simal. Kalau buka begini, ini kan aib. Bahkan ada perawi hadis yang melepaskan imamahnya, tidak diambil hadisnya. Ketahuan perawi hadis makan di warung tempat orang-orang fasik, tidak diambil hadisnya. Ketahuan seorang rawi menipu makhluk, ngasih makan kuda tapi nggak ada isinya. Ya, gitu. Supaya dia datang di sini. Ketahuan nggak diambil hadisnya.
Itu ikhwan. Begitu ketatnya perawi hadis ini. Kita bagaimana kita? Sudah makan di warung, ya? Sudah nggak pakai peci, pakai kaos oblong, pakai celana juga celana yang mirip orang-orang besar. Ada ikhwan salafi yang seperti ini. Celana apa namanya? Bukan. Apa namanya? Yang biasa orang ini, anak-anak gaul itu pakai. Bukan. Celananya cingkrang, tapi pakai ada ini, ada saku-sakunya. Itu celananya orang fasik. Sudah pakai celana itu, ya pakai kaos oblong, makan di warung, cingkrang lagi, nangkring lagi. Tidak pantas sebagai salih. Anak cerita masalah muru'ah ini. Ada seorang sahabat kita, talib juga, talib syekh dari Mesir. Beliau ini kepada mereka yang mendapatkan ijazah sana. Dia selama ini meminta terus, padahal sudah ikut prosedur, ya, setoran hadis, setoran matan dan sebagainya. Tapi sampai sekian lama dia belum mendapatkan ijazah. Dia mengeluh kepada kita, bagaimana ikhwan? Anak bisa jadi lebih cepat dari antum dalam menghafal. Setoran lebih banyak. Coba nanti lihat di Barnamij, kan kita punya Barnamij, tanda tangannya Syekh semua. Ternyata kita tidak tahu. Karena wallahu a'lam, mungkin Syekh lebih tahu. Kita serahkan. Karena jelaskan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau bahwa sebagian orang waliullah benar-benar wali dilebihkan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketakwaan dia, Allah berikan tambahan firasat. Jadi enggak dia tahu mana orang yang sebenarnya jujur dalam bermanfaat, mana yang cuma ikut-ikutan dan sebagainya. Syekh itu mungkin kelihatan dari wajah-wajah tulabnya. Benar ya, kawan? Kita nggak tahu. Dan kita tahu dia rajin di majlis dan sebagainya. Kalau berbicara dia warok, orang yang warok dan zuhud. Ketika kita beli obat ya Sajaliyah di apotek. Alif itu ketahuan dia nonton TV. Apotek Misri yang jaga orang-orang Mesir, dan mereka bukan talib, mereka apoteker, sehingga nonton TV seperti biasa. Sinetron Mesir, Masya Allah, terbuka ya Pak, tabarruk juga, dan lebih fitnah dari kita. Tabarruk. Kita lihat ikhwan, subhanallah, tonton TV, karena sih sudah kaca, artinya semua orang bisa maksiat ya. Kita diam aja, tidak usah disebarkan. Kadang Allah kita keluar dari masjid, keluar dari Sajaliyah, Syekh kita datang dari arah, ucap salam kita, Assalamualaikum, salam Syekh. Kita lihat masuk apotek. Wah, masuk apotek. Walhasil itu sudah ketahuan. Besoknya Syekh bukan darah tidak mulai pelajaran, dia nasihat kepada kita tentang muru'ah. Antum talibul ilm, antum harus menjadi qudwah di masyarakat, antum harus menjadi contoh bagaimana sunnah ini terlihat. Banyak sekali nasihatnya. Kita talib ya ikhwan, jangan mencemari sunnah gara-gara perbuatan kita. Wah, ini paling Misri kita, ikhwan Mesir ini. Benar. Setelah daras siang hari Mesir datang kita. Celaka ya ikhwan, celaka ya ikhwan, celaka ya ikhwan. Anak ketahuan kata. Mungkin sebab ini antum nggak dapat ijazah. Wallahu a'lam. Jadi masalah mubah ini diperhatikan itu, dijaga. Kalau bisa kita tidak pakai peci, misalnya, tapi pakaiannya menunjukkan Muslim, gitu. Menunjukkan Muslim. Kalau di Saudi itu kan aib, kalau di sini kan enggak. Cuma ada, kalau bisa ada identitas Muslim yang kita tambahkan. Nah, jadi itu
Rasulullah melarang kita bersisir setiap hari. Atau yabula fi maktasal, atau kencing di pemandian. Nah, insyaallah kita sampai di sini dulu. Masih tersisa beberapa adab. Jadi dilanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nanti ada pembahasan. Tunggu kajian yang akan datang. Kalau tahun dulu nanti kan nggak seru. Jadi